Speak kali ini Speaknya barengan sama Raditya Dika. Iya, halo. Terima kasih atas lightingnya, atas sofanya yang nyaman, ruangan yang ber-AC. Dan sejak kapan pelihara tuyul lagi? Oh, ini tuyul belum mandi nih, makanya hitam. Tapi nggak bisa bau ya kayaknya kalau yang nggak berbulu ini. Bau nggak sih? Tergantung, udah keling sih bau. Beda spesies ya? Itu mutan itu. Itu mutan. Iya, itu mutan. Jadi ini apa, lo kayak ngajak ngobrol orang-orang intinya gitu? Iya, intinya gitu. Sama naikin subscribers itu sih intinya. Oh iya, gokil. Karena kan kita tahu Jujur sekali ya. Jujur aja. YouTuber paling jujur. Jujur aja. Karena kita tahu lo kan ini bang, di semua sosmed hampir menguasai secara followers. Waduh, mati lampu. Ini lucu banget. Ini lucu banget sih. Nil turun Nil, kayak kebanyakan lampu deh. Oke. Soalnya di bawah pada mau syuting kan. Di bawah matiin Nil, matiin lampu, matiin AC bawah. Nggak kuat ya ini. Iya, karena di bawah lagi pada masang lampu buat syuting werewolf. Bentar. Tapi kino emang gede ya? Gede bener. 500, 700 Mari kita aja. Ada gitu. Iya. Iya. Nanti tinggal mention RPLN aja ya. Iya. Jadi lo kan menguasai banyak sekali sosial media secara jumlah followers. Oke. Menurut lo apa faktor terbesarnya? Karena Faktor iya, maksudnya terbesar. faktor paling memungkinkan seseorang bisa dapat menguasai banyak sosmed. Ya gimana ya, mungkin dulu follower gue gak banyak-banyak amat ya, tapi semenjak foto bugil gue tersebar. Make sense. Iya sih. Tapi bukan penting- yang waktu itu lo kirimin langsung japri ke gue itu bukan? Enggak, itu kan buat lo dulu. Oh, oke. Yang pakai kostum tuh ya. Oke ya, jadi ya menurut gue sih konten sih. Jadi Konten ya? dari dulu sampai sekarang gue sih selalu mencoba ngasih konten yang menurut gue itu sesuai dengan kegelisahan gue. Soal jadi jomblo lah, soal malam minggu sendirian, soal apa segala macam. Nah, Dan itu terwakilkan sama. Nah, kebetulan mungkin orang lain punya kegelisahan yang sama, terus merasa diwakili, sehingga jadinya rame gitu. Kalau gue ngomong ke teman-teman yang lain sih kan banyak komik segala macam. Kalau gue bilang ke teman-teman komik dan segala macam itu sih, gue bilang kalau materi gue pasti yang gampang-gampang, yang sederhana-sederhana. Iya, simple. Justru karena kalau gampang dan sederhana, orang bisa punya akses, sehingga konten gue lebih masif gitu sih. Nah, tapi kan masalahnya ada yang kontras ketika kita buka profil Instagram lo, Bang. Kenapa tuh? Jumlahnya tidak seperti di YouTube, di Twitter. Oh, di Instagram? Di Instagram. Apa karena secara visual? Itu teori yang menarik tuh. Maksud gue gini loh, ketika di Twitter, orang tuh bisa mudah mendapatkan sesuatu karena itu bentuknya tulisan. Karena nggak harus ngeliat muka gue. Iya, maksudnya orang Indonesia tuh visual banget gitu. Sementara kita tahu ada orang yang blow on tapi cantik atau ganteng, ya udah followersnya banyak gitu. Enggak lah, nggak apa-apa. Jadi mungkin emang itu sih. Karena pertama Instagram gue itu gue telat main. Jadi gue mainnya baru 2 tahun ini. Terus kebetulan juga jarang foto. Terus gue nggak pernah pakai tagline, apa hashtag Hashtag apa gitu ya, segala macam. Jadi emang nggak gue urusin banget sih, gitu sih. Tapi sayang, bukan karena sayang kontennya, mendingan di YouTube aja gitu. Enggak juga. Gue nggak pernah mikir enakan di mana apa segala macam ya. Kebetulan gue punya banyak platform kayak film juga platform kan. Jadi ya menurut gue di mana aja gue bisa berkarya, gue taruh di sana aja gitu sih. Dan yang menentukan itu apa? Misalnya gini, gue dapat ide, terus ini buat film ini buat YouTube gitu. Yang menentukan adalah skala produksinya. Jadi maksudnya kalau misalnya gue pikir gue bisa bikin ini dengan uang yang besar, dengan produksi yang besar, harus ada di Bali lah, harus ada yang meledak, harus ada pemain-pemain yang menurut gue Harus ada adegan ciuman sama artisnya. Oh iya, pasti. Dan habis itu cinlok tapi itu film lama tuh kayaknya. Sialan deh, diem. Iya gitu lah pokoknya. Nah terus tapi menurut gue tergantung konten yang mau gue bikin, produksinya tuh segede apa. Kalau produksi yang gede banget, ya pasti gue ke film. Jadi diproyeksikan untuk film kalau misalnya kayaknya butuh budget yang gede gitu. Iya, kalau gue ngeliat wah ini kayaknya seru kalau cerita ini produksinya gede gitu. Kayak kalau malam minggu Miko kan yang gue bikin di YouTube sama di Kompas TV ya emang gue tahu bakal segitu doang. Iya sih. Kan cuma rumah apa. Gitu. Sederhana tapi menarik lah gitu lah ya intinya. Iya, balik ke konten lagi sih. Nah tapi kalau konten berarti YouTube tuh kan sebenarnya ngebebasin kita untuk bikin konten yang gimana pun lagi. Iya. Tapi kenapa seorang Raditya Dika selalu memilih untuk clean?
ini jadi pertanyaan gue banget selama ini. Kenapa? Nggak soal, sorry ya, maksudnya nggak soal seks, nggak soal politik waktu pilpres orang-orang rame, seorang Raditya Dika diem. Nggak ada yang tahu Radit pilih apa. Banyak yang nanya sih, banyak yang nanya. Padahal dengan menurut gue dengan jumlah segitu, angka segitu, followersnya, lo punya power yang luar biasa banget untuk. Iya itu dia. Tapi ini menarik. Ini pertanyaan yang menarik. Thank you banget nih si Jojo juga nanya ya. Karena menurut gue kalau kan banyak yang nanya, lo kenapa sih nggak pernah ikut ngomongin politik apa segala macam. Kalau menurut gue, ketika Twitter gue udah gede, udah ada 13,8 juta, terus gue memposisikan diri gue tuh sebagai media sebenarnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi it's a media buat gue karena banyak orang yang ngebaca, banyak orang yang ngikut gitu kan. Nah karena gue media, maka sudah sepatutnya sebuah media untuk bersikap netral terhadap sebuah isu. Seperti halnya koran dan lain-lain. Iya, seperti halnya koran. Walaupun banyak banget pas pilpres kemarin koran-koran yang berpihak ya, Jakarta Post dan lain-lain gitu kan. Nah, yang lucunya sebenarnya adalah itu jawaban diplomatis. Itu jawaban amannya ya. Itu jawaban amannya. Nah, jawaban sebenarnya gua takut gua dibohongin sama orang yang gua pilih secara politik. Ngerti ya? Dan terlanjur banyak yang mendengarkan dan mengikuti. Iya, dan akhirnya sama-sama dibohongin. Oke. Nah, jadi gue memutuskan untuk nggak ngomong banyak aja gitu. Tapi gue ngikutin semua berita politik, gue ngikutin. Berita lo balikan sama Pamela, gue tahu. Gue baper banget waktu dia main di Brontosaurus itu. Oh gitu baru ya? putus banget itu. Mana sih? Iya tuh, baru putus terus gue. Oh pantesan ya dia cerita gitu, dia nyesel banget katanya mutusin lo, terus iya. Gue sih yang mutusin. Ya oke, ya lanjut ya. Penting ya. Iya. Itu gengsinya Jadi tuh lebih keren ya. Gue itu gue yang mutusin dulu. Gue yang mutusin, gue ketahuan selingkuh, gue mau diputusin, gue bilang enggak, gue putusin lo duluan. Enggak, gue enggak. Ya gitu, terus. Oke, jadi itu ada dua jawaban tadi ya. Dua jawaban, satu yang diplomatis, satu yang sebenarnya. Terus kalau untuk nggak ngomong kotor. Oh, yang clean ya. Nah, gue gini. Jadi ini gue menurut gue ya, semua orang tuh bebas berkarya ya. Lo mau bikin apa aja terserah lo. Gue juga termasuk orang yang nggak pernah ngomentarin film orang lain di publik. Gue nggak pernah ngomong kerjaan atau stand up komedi orang lain secara di publik, kecuali kalau misalnya gue ngejuri ya. Gue harus terang-terangan kan, kayak misalnya kecuali lagi ngejuri, misalnya gue ngelihat Alfi Sugoi, tau kan? Itu komik yang nomor satu lah menurut Indonesia. Dia sering kali dia selalu bilang dia yang terbaik gitu, tapi ya udahlah ya. Kita tahu selera humornya kurang begitu sehat lah ya. Nah terus, gini, gue itu mulai merasa harus lebih hati-hati dalam bikin konten ketika gue lagi ke Kemang Village waktu itu. Terus gue naik eskalator, terus ada banyak bocah-bocah kecil gitu ngeliatin gue, Omiko gitu. Terus nyanyi cewek tercantik di kelurahan gitu kan yang ada di itu. Tapi itu sampai 3 lantai, mereka ikut terus sampai 3 lantai. Terus kayak, ya ampun kok gini banget gitu, banyak bangga atau seneng atau? Nah itu ngebuka mata gue terhadap siapa yang menikmati konten gue. Itu satu. Terus yang kedua lagi di pesawat. Ada pramugari datang ibu-ibu gitu, terus dia bilang, Mas, aku sering nonton filmnya Mas Radit sama anak saya gitu. Nah terus gue jadi mikir, berarti ada banyak ibu-ibu, ada banyak anak-anak yang ngelihat konten gue gitu. Nah akhirnya itu sebenarnya titik baliknya di mana gue harus mikir banget sama konten gue. Selama itu pun konten gue emang masih clean. Iya, clean sebetulnya. Cuma setelah itu terjadi kayak gue makin hati-hati aja. Nah caranya buat gue adalah tiap kali gue bikin stand up atau film, yang gue bayangin adalah seorang bapak ngajak anak perempuannya untuk menonton. Nah, itu tanggung jawab moral di situ. Bukan tanggung jawab moral, jadi itu patokan gue terhadap Oke, gue ngerti. Kalau gue ngomong ini aman nggak ya? Kalau gue ngebayangin ada bapak sama anaknya, malu nggak anaknya gitu? Malu nggak bapaknya? Awkward nggak nih? Awkward nggak? Iya. Gitu sih kira-kira. Oke, make sense, menarik banget. Iya. Dan nih ngomong soal stand up. Iya. Banyak orang yang tahu stand up comedy di Indonesia itu karena Raditya Dika. Tapi bapak yang satu ini nggak bikin special show. Oh iya. Itu cukup aneh. Di saat komik-komik lain, Alfi Sugoi bikin special show. Oh, Alfi memang keren banget sih, parah sih. Padahal orang mungkin nggak tahu dia itu komika. Iya, padahal di luar dia spesial, fotonya dibakarin orang. Iya. Gua salah satu ikut. Dirajam. Salah satu ikut kebakar. Tapi kenapa lo enggak, Bang?
Nah, sempat mau bikin yang di YouTube itu kan? Kan di YouTube udah, di YouTube ada 11 video stand up gue. Karena apa ya, gue nggak, itu bukan satu kebutuhan buat gue gitu. Maksud gue ketika bikin spesial, ya tujuan buat gue tuh apa gitu. Kalau emang gue mau showcase pertunjukan gue, ya kenapa gue nggak bikin aja pertunjukan stand up comedy terus gue sebarin secara masif. Dan itu yang terjadi? Itu yang terjadi di YouTube gitu. Dan menurut gue kan tujuannya sendiri kan. Kalau lu nanya ke komik-komik, mereka bikin special show tuh tujuan mereka apa? Ada yang emang buat milestone, buat pencapaian. Ada yang buat showcasing beat mereka. Coba gitu lu bikin lu bikin kita otak-atik special show tuh tujuan lu apa? Itu. Oh ada, gue masuk nih. Iya. Sebenarnya gue bikin kita otak-atik itu untuk menunjukkan bahwa stand up comedy itu nggak harus lucu. Nggak harus lucu. Kesian. Nggak harus lucu yang berpikir. Oh iya. Bener, nggak harus lucu, tapi harus lucu yang berpikir. Tapi Bang Radit nonton nggak waktu itu show-nya? Gue nggak nonton. Gue nonton kebetulan. Alfi lucu banget. Di 2 menit pertama. Iya bener. Jadi sisanya gue pidato waktu itu. Yaudah, malu coy. Nah jadi ya gue kan bikin sesuatu emang karena gue pengen gitu. Nah gue nggak punya ngerasa kebutuhan buat spesial juga gitu. Lagian pun juga gue nggak pernah bilang ke orang-orang gara-gara gue ada stand up, terus gue yang lama apa. Tapi aware kan bahwa di masyarakat stigmanya tuh terbentuk Raditya Dika stand up comedy. Iya terbentuk sih, cuman gue kan orangnya juga gitu-gitu aja gitu ya, jadi ya udah. Bahkan mungkin orang nggak tahu Panji tapi pasti tahu Raditya Dika. Sementara Panji udah bikin berapa special show? 3 ya? 3 tour. Sama world tour dia kan. World tour gitu kan? 4 sekarang kan, tahun ke-4. Ya nggak apa-apa juga, mungkin materinya kan juga Panji kan lebih mikir ya, dalam artian lebih. Topinya aja mikir ya. Yo makanya. Plesetan itu padahal topi miring. Hah? Plesetan topi miring. Tapi ini nyusahin yang edit loh. Iya. Kan lu yang edit. Ya udah gue nyusahin lu doang nggak apa-apa. Nah terus? Oke. Bikin film iya. Kreator di YouTube iya. Stand up comedian iya. Banyak lah macam-macam. Kalau boleh tahu satu karya yang paling lo sesalin sepanjang lo berkarir? Semuanya. Serius? Ya, gue tuh gini. Yang lo sesali kenapa gue bikin itu gitu? Hampir semuanya, karena gue tuh selalu melihat karya gue sebagai kegagalan gitu. Jadi gue nggak pernah nonton film yang habis gue bikin lagi. Gue nggak pernah baca buku yang habis gue tulis. Malam Minggu Miko gue udah nggak pernah nonton lagi begitu keluar. Karena setiap kali gue ngelihat, gue pasti nyesel gitu, dalam artian ini gue kenapa nggak lebih oke ya ngambil kameranya gitu. Itu kayak gue nonton Malam Minggu Miko tuh, waduh gila, gue kesel sendiri nontonnya gitu. Jadi kalau lo tanya karya mana yang gue paling nggak enak ngelihatnya atau paling nyesel, hampir semuanya, karena setiap karya tuh gitu. Nah gue selalu mikir apapun yang gue bikin selanjutnya gue gagal lebih baik. Nah iya, berarti itu artinya setiap menyesal itu artinya menjadi seseorang yang lebih baik dalam berkarya kan? Iya, gue ya kalau gue sih pola pikirnya gitu, dalam artian kayak pola Kumal aja kan, gue ngedit, wah ini kayaknya salah nih gue kayak gini. Begitu nonton di bioskop, wah kayaknya ini salah. Banyak orang yang suka banget sama filmnya, tapi ada beberapa part yang gue ngerasa seharusnya ini nggak ada gitu, soalnya nggak membantu cerita atau apa gitu sih. Dan orang kadang juga nggak sedetail itu karena. Ya, tapi ada juga yang nyadar sih. Oh ya? Iya, ada yang kayaknya kurang ini kurang itu, yang which is gue amini juga gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke rapid question, asik. Oke. Kenapa selalu ngejat Yuda Keling? Apakah kayak ada affair atau? Nah, jadi gini, salah satu trik kita supaya kita kelihatan ganteng di depan orang-orang adalah selalu satu frame dengan orang yang lebih jelek. Wah, kenapa gue baru kepikiran ini sekarang? Iya, makanya. Jadi ada pembanding ya. Iya. Paling enggak di mata orang dibandingin Yuda Keling kita tuh terlihat lebih baik. Nah, itu dia. Jadi gitu. Makanya gue selalu supaya orang ngerasa gue tampan gitu. Tapi karena pembandingnya Yuda Keling. Enggak. Cuma gue seneng aja sama Yuda karena gini, gue tuh selalu seneng ngebantuin teman-teman. Dalam artian kalau orang yang gue seneng pasti gue ajakin main apa segala macam gitu. Nah, gue seneng banget sama Yuda karena waktu itu gue lagi nge-MC Suci 1 di Usmar Ismail sama Panji. Iya, gue inget itu. Terus tiba-tiba pas lagi break syuting, kita kan iseng nanya kan,
lagi break nih, ada yang mau ngisi nggak buat stand up? Terus ada si kampret tuh, ada si Yuda tuh di penonton, tunjuk tangan, dia pengen gitu. Gila, pede banget nih orangnya. Dan mukanya belum kayak sekarang. Belum, lebih bagus. Berarti dia menurun. Berarti dia menurun. Decreasing. Itu branding. Itu brandingnya dia. Mukanya terkonsep. Nah, terus majulah dia. Terus gua sama Panji kan udah kelihatan kayak ya elah apaan sih gitu. Nggak taunya lucu banget. Tau gak sih dia tuh bisa lucu dari dulu tuh karena belajar sama siapa? Tahu gue, tahu dong. Keren banget sama guru besar kita semua. Nah, terus akhirnya tuh anak ikut audisi Suci berapa gue lupa ya. Suci 3. Suci 3. Dua nggak masuk. Dua nggak masuk. Suci 3 masuk. Terus dan gue suka kan setiap Suci kan gue mentoring tiap hari Rabu. Dia tuh termasuk yang nyatet nanya. Terus gue masuk Suci akan Indosiar, dia juga, gue mentor dia dan dia juga ikut. Terus dia yang paling getol nanya. Nah gue tuh seneng orang-orang yang kayak gitu. Gue seneng orang-orang yang pengen tahu bang gimana. Berasa lah gitu ya. Iya, jadi gue ngerasa gue mungkin harus ngebantuin dia juga gitu kalau gue punya kesempatan gitu sih. Sama kayak teman-teman lain sih, nggak cuma dia doang gitu. Maksud gue hampir semua teman-teman gue stand up apa segala macam, kalau gue bisa bantu pasti gue bantu sih. Tapi dengan sendirinya tersisih nggak sih? Maksudnya yang malas ya akan dengan sendirinya nggak bisa maju semaju yang rajin. Iya sih, itu pilihan ya. Maksudnya kita mau jadi apaan itu kan terserah kita. Mau yang malas, mau yang rajin gitu. Tapi kalau gue sih lebih senang berkawan sama orang-orang yang emang punya passion gitu di bidang kreatif kalau gue sih. Oke. Sekarang ada pertanyaan yang harus lo jawab cepat banget. Oke. Siap ya? Jadi gue jawabnya cepat gitu? Iya, jawabnya nggak boleh mikir. Oke. Koala Kumal atau petualangan Sherina? Gak boleh mikir, cepet. Koala Kumal atau petualangan Sherina? Koala Kumal tadi udah disebutin Koala Kumal. Yeah. Berarti petualangan Sherina nggak sebagus Koala Kumal ya? Petualangan Sherina adalah film yang sangat bagus. Apalagi sutradaranya habis muji lo di Twitter. Oh, Riri Riza, karena sutradaranya ya? Karena sutradaranya. Gue suka film itu karena sutradaranya. Bukan karena judulnya ya? Derby Romero mainnya bagus banget. Bagus banget ya. Almarhum Didi Petet mainnya bagus banget, keren banget. Apakah karena lo nggak suka film itu, jangan-jangan karena lo salah satu tempat petualangannya Sherina? Ya kita nggak pernah tahu ya. Kenapa gue ngomong gitu sih, astaga? Oke, ya udah. Oke. Terus gimana? Next, kalau bisa muter waktu, pilih mana? Mending nggak pernah jadi penulis sama sekali tapi ketemu sama Aziza, atau jadi penulis tapi nggak akan pernah ketemu Aziza? Waduh susah juga ya. Gue akan jawab nggak jadi penulis tapi ketemu Anissa Aziza. Kenapa? Karena mungkin dia menonton video ini dan mungkin dari luar nggak denger. Secara tadi baru masuk. Iya, diplomatis itu ya. Iya, bagus jawabannya. Gue ditusuk kan ya. Oke, ini terakhir. Sebutin 3 komika Indonesia. 3? Ya, favorit. Eros Panjirian. Eros Panjirian. Terima kasih Raditya Dika. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Mari kita main werewolf habis ini di bawah. Let's go. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, di komen. Terima kasih banyak. Dadah. Bye bye.